Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, bersyukur di pagi yang indah ini kita boleh bertemu lagi di gereja ini semua karena anugerah Tuhan. 1 minggu lebih Tuhan boleh menuntun kita melewati setiap aktivitas kita. Ada yang di kantor, ada yang di sekolah, di kampus, dimanapun kita berada. Kita boleh ada sampai saat hari ini, yakin dan percaya semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, terutama secara khusus saya bersyukur di pagi ini gembala di tempat ini boleh mengundang saya untuk berkhotbah, membagi berkat, berdoa firman Tuhan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya saat ini berkuliah di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara di Malang dan saat ini menginjak semester yang kelima. Nah, nama saya adalah Reynald Smith Saule, tapi di kampus teman-teman saya akrab saya memanggil nama Ray. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di kampus atau di sebuah lembaga pendidikan pasti tak lepas dari yang namanya pengajar maupun ajaran. Nah, pengajar terbagi menjadi dua, ada pengajar yang baik dan ada pengajar yang sesat. Begitupun juga dengan ajaran, ada ajaran yang baik dan juga ada ajaran yang sesat. Nah, akan tetapi kita di pagi hari ini akan belajar bersama-sama mengenai sebuah ajaran sesat. Sekali lagi kita akan belajar mengenai sebuah ajaran sesat. Nah, tema kita di pagi hari ini yaitu bertahan melawan pengajar sesat. Natsnya terambil dari 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dari ayat atau nats kita di pagi hari ini timbul sebuah pertanyaan bagi kita semua. Nah, bagaimana kita kira-kira bisa melawan pengajar sesat di tengah dunia yang jahat saat ini? 1 Timotius 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 memberikan kita 3 tindakan yang harus kita ambil agar dapat bertahan melawan pengajar sesat. Yang pertama yaitu melatih diri beribadah, terambil dari ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal ibadah atau dalam konteks ayat ini, ayat 7 dan ayat 8, banyak orang berpikir bahwa ibadah hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, atau datang ke gereja, datang kemana saja untuk beribadah. Orang saat ini berpikir ibadah hanya demikian. Akan tetapi dalam konteks Alkitab kita, ibaratlah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Nah, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Ayat tersebut terdapat dalam Roma 12 ayat 1. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 7 dan ayat 8 ini dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16 memberikan penegasan kepada kita untuk kita melatih diri kita beribadah, Bapak Ibu. Melatih diri beribadah. Ayatnya yang ke-8 dengan tegas mengatakan latihan jasmani atau latihan badani itu terbatas gunanya. Kira-kira kenapa disebutkan terbatas gunanya, Bapak Ibu? Karena apa? Karena hanya bersifat sementara saja, Bapak Ibu. Latihan jasmani, latihan badani hanya bersifat sementara dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita berumur 89 atau taruhlah kita umur 69 tahun, ya hanya sampai 69 tahun saja, bukan sampai selama-lamanya, tidak, Bapak Ibu. Itu hanya bersifat sementara latihan jasmani atau latihan badani. Nah, sedangkan di ayat yang ke-8 mengatakan bahwa ibadah sangat berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang di mana, Bapak Ibu? Di surga nanti bersama dengan Allah Bapa. Akan tetapi bagaimana kita siap untuk menghadapi ajaran sesat kalau saat ini kita masih mut-mutan untuk beribadah, Bapak Ibu? Kadang-kadang kita mau beribadah tergantung mood kita. Mau beribadah ya kalau rajin-rajinnya beribadah.
Kalau enggak ya enggak. Bagaimana kita siap menghadapi pengajar sesat? Kalau ibadah kita masih dikendalikan oleh mood kita, masih keinginan kita, kita masih punya pengertian yang salah tentang ibadah, Bapak Ibu. Untuk itu, sekali lagi untuk itu, upaya yang pertama yang harus kita lakukan dalam bertahan melawan pengajar sesat, yaitu melatih diri beribadah. Nah, apa teladan kedua yang harus kita lakukan untuk melawan pengajar sesat? Yaitu menjadi teladan dalam jemaat, dalam ayatnya yang ke-12. Nah, kalau kita melihat konteks dalam ayat 12 ini merupakan nasihat Paulus yang diberikan oleh Timotius. Nasihat dari Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius. Yang pada saat itu Timotius mengembalakan sebuah jemaat, di jemaat Efesus. Nah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapilah jadilah teladan dalam 5 aspek, Bapak Ibu. 5 aspek yang sama-sama kita sudah ketahui. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah kita meneladani 5 aspek tersebut? Sudahkah kita menerapkan aspek-aspek tersebut dalam kehidupan kita? Ada aspek tingkah laku kita, dalam perkataan kita. Sudahkah kita melakukan hal tersebut? Bagaimana tingkah laku kita di dunia luar? Bagaimana perkataan kita di dunia luar? Apakah sudah mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita? Balik lagi ke kehidupan kita masing-masing, ke pribadi kita masing-masing. Sudahkah kita menerapkan itu, Bapak Ibu? Menjadi teladan dalam jemaat merupakan salah satu upaya yang harus kita lakukan dalam bertahan melawan pengajar sesat, Bapak Ibu. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku kita, dan lain sebagainya. Mulailah untuk menjadi teladan, Bapak Ibu. Dan tindakan yang ketiga yang harus kita lakukan agar dapat bertahan melawan pengajar sesat, yaitu mengawasi diri sendiri. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk mengawasi diri kita. Tak hanya itu, melainkan kita juga harus mengawasi ajaran kita, Bapak Ibu. Jangan sampai apa yang kita ajarkan melenceng dari kebenaran. Jangan sampai, mungkin ya Bapak Ibu ya, kita sebagai pengajar, contohnya ada guru agama Kristen atau pendeta-pendeta, malah mengajarkan hal yang di luar dari kebenaran firman Tuhan. Banyak saat ini pendeta-pendeta di luar sana dengan gelar doktor yang lari, pengajarannya yang lari dari apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sangat disayangkan, Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengawasi ajaran kita sendiri. Sangat-sangat disayangkan. Nah, kita dapat bertahan melawan pengajar sesat. Untuk itu jangan sampai kita malah terpengaruh dengan ajaran sesat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini pengajar-pengajar sesat sudah banyak, Bapak Ibu. Salah satu contohnya saksi Yehova. Satu ketika saya masih kecil, Bapak Ibu, masih SD. Saya waktu itu di rumah dengan kedua orang tua saya. Satu ketika kami duduk di ruang tamu. Tiba-tiba pintu ruang tamu kami ada mengetok. Tok, tok, tok. Mama saya teriak, siapa? Mereka jawab, permisi Bu, kami dari ini ingin bertamu. Mama saya spontan langsung buka pintu, mempersilahkan mereka masuk. Waktu itu papa saya lagi ke toilet, Bapak Ibu. Jadi di ruang tamu itu hanya saya berserta dengan mama saya. Nah, satu ketika mereka datang, saya waktu itu belum sama sekali mengerti mereka ini siapa, saya tidak tahu. Jadi mereka berbincang dengan mama saya nonton TV waktu itu. Berbincang, memberikan sebuah buku kepada mama saya untuk mama saya baca. Jadi mereka mewajibkan mama saya untuk membaca saya lupa buku apa, tapi buku ini dari mereka dan mereka mewajibkan untuk mama saya baca.
Suatu ketika tak lama kemudian papa saya datang keluar dari toilet, papa saya ikut berbicara dengan mereka. Ketika papa saya mendengar satu kata dari mulut mereka, yaitu saksi Yehova, papa saya langsung teriak, minta mereka untuk keluar. Keluar dari rumah saya. Saya tidak terima kalian di sini. Mama saya spontan kaget dan saya pun kaget di situ. Loh, kenapa? Ada apa ini? Tiba-tiba papa saya mengatakan bahwa setelah mereka keluar, mama saya itu nangis-nangis. Papa saya bilang mereka ini orang-orang pengajar sesat, saksi Yehova, atau orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat, yang melenceng, jauh lari dari firman Tuhan. Nah, itu sebuah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan, Bapak Ibu. Yang waktu itu saya hadapi bersama dengan kedua orang tua saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan hanya itu Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, hamba-hamba Tuhan juga sekarang, pendeta sekarang banyak yang mengajarkan pengajaran sesat. Jauh dari luar konteks Alkitab saat ini. Sangat-sangat disayangkan Bapak Ibu. Untuk itu marilah kita masing-masing dari kita mengawasi diri kita, bahkan mengawasi ajaran sesat, mengawasi ajaran kita. Jangan sampai kita sendirian terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran dari luar. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang terkasih, sebagai kesimpulan yang ada, untuk kita dapat bertahan melawan pengajar sesat, ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu melatih diri beribadah. Latihlah, mulailah, biasakanlah diri kita untuk beribadah. Bukan hanya sekedar ibadah saja, tapi di mana hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu menjadi teladan dalam jemaat. Rasul Paulus sudah jelas mengirim surat kepada Timotius untuk jangan seorang pun menganggap dia mudah karena jangan seorang pun dia menganggap dia rendah karena dia mudah. Tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dan lain sebagainya. Mulailah jadi teladan Bapak Ibu. Ya, yang ketiga yaitu mengawasi diri kita dan juga mengawasi ajaran kita. Jangan sampai di akhir-akhir tahun seperti ini kita terpengaruh dengan ajaran-ajaran dari luar yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Allah tidak mungkin beranak. Itu hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi biarlah kita dapat bertahan, selalu bertahan melawan pengajar-pengajar sesat. Semoga kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua, senantiasa selalu ada dalam hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.